analis pada data time series dengan Python. Jadi sebelum kita melaju lebih lanjut untuk webinar ini, perkenalkan, nama saya Ridho Tegar Pradana. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro di salah satu Universitas Lampung. Dan saya juga pada semester ini mengambil program MSIB Kampus Merdeka dengan mitra saya di BCI Academy dengan aktivitas Data Science. Nah, di webinar kali ini akan membahas tentang eksplorasi data analis. Nah, tujuan pembahasannya diantaranya yang pertama adalah memahami pengertian data dan big data, kemudian mengetahui perbedaan data numerik dan data kategorikal. Ya, sebelum membangun model untuk machine learning. Dan yang ketiga, mengetahui langkah-langkah dalam IDA dan menerapkan teknik umum dalam eksplorasi data analis. Dan yang terakhir adalah menerapkan IDA sebelum membangun model pada data time series menggunakan Python. Halo, maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar ya? Tadi ada sedikit gangguan koneksi. Oke, lanjut ya. Untuk poin-poin pembahasannya adalah yang pertama, penjelasan data dan big data. Kemudian yang kedua adalah penjelasan data numerik dan kategorikal. Yang ketiga, penjelasan pengertian eksplorasi data analis. Kemudian dilanjutkan dengan apa saja pentingnya EDA. Terus dilanjutkan dengan teknik graphical EDA. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah IDA pada data ketinggian air laut pada perangkat Puma UTWS. Nah, apa itu data dan big data? Jadi, pengertian dari data itu sendiri adalah kumpulan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dianalisis untuk mendapatkan wawasan atau membuat keputusan. Sedangkan big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data yang sangat besar dan sangat kompleks sehingga sulit untuk diproses menggunakan metode tradisional. Nah, sebenarnya big data ini adalah kumpulan dari semua data ini. Jadi big data itu hanya menggambarkan tentang volume data. Nah, jika teman-teman punya data nilai yang biasanya dalam format Excel dan ukurannya masih dalam 66 masih dalam KB. Nah, sedangkan di big data ini volume datanya itu bisa lebih besar dari itu. Biasanya sampai MB. Dan biasanya untuk Excel ini jika memproses sebuah data dengan ukuran yang sangat besar, maka biasanya akan susah. Untuk itu, pada big data ini di dunia data science biasanya menggunakan beberapa tools diantaranya kayak Python, Power BI, Tableau atau yang lain-lain. Selanjutnya ada tipe data. Tipe data di dunia data science dibagi menjadi dua. Yang pertama numerik dan yang kedua adalah kategorikal. Nah, untuk tipe data numerik itu sendiri berisi angka yang didapat dari pengukuran atau perhitungan. Untuk tipe data numerik biasanya metode yang digunakan adalah metode statistik. Kemudian data numerik juga dapat berupa data ordinal, interval, dan rasio. Dalam visualisasi data, biasanya tipe data numerik ini menggunakan scatter plot, line plot, block plot, dan histogram. Sedangkan tipe data kategorikal adalah tipe data yang berisi kategori atau label, tidak dapat dihitung secara matematis. Dan untuk pengelolaannya biasanya menggunakan metode deskriptif. Tipe data kategorikal berupa data nominal dan ordinal. Untuk visualisasi datanya, tipe data kategorikal biasanya menggunakan bar chart dan pie chart. Nah, kita masuk ke pembahasan apa itu EDA atau eksplorasi data analis.
Jadi eksplorasi data analis itu adalah Jadi, eksplorasi data analis adalah sebuah proses investigasi pertama pada data untuk mengungkap pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi dengan menggunakan ringkasan statistik dan representasi grafis. Jadi, dalam pembuatan sebuah model itu terdiri dari beberapa tahap, bisa dilihat pada gambar. Ada business understanding, data preparation, kemudian dilanjutkan dengan modeling. Setelah modeling berhasil dibentuk, evaluation, setelah itu baru deployment. Nah, untuk eksplorasi data analis sendiri pada tahap pembentukan machine learning atau AI, biasanya eksplorasi data analis ini masuk ke tahap yang namanya data preparation atau persiapan data. Seperti halnya dengan pengertiannya, di mana eksplorasi data analis itu adalah proses investigasi pertama pada data. Jadi dia masuk ke data preparation. Setelah kita memahami apa aja sih isi dari data itu, kemudian kita melakukan persiapan sebelum dilakukan modeling. Nah, eksplorasi data analis itu sangat penting sebelum kita membangun sebuah model. Apa aja sih poin-poin pentingnya EDA? Itu yang pertama ada memahami karakteristik dataset dengan cepat. Misalnya adalah kita dapat mendeteksi missing value yang ada dalam data itu atau nilai-nilai outlier yang ada dalam data itu yang dapat mengganggu dalam pembentukan model nantinya. Kemudian selain itu di eksplorasi data analis juga kita dapat mengidentifikasi sebuah anomali. Dan yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi pola dan tren dari data. Biasanya ini kita menyebutnya dengan distribusi data. Kita lihat di data itu sebaran datanya per variabel itu apakah sudah dalam range yang sama atau belum. Nah, poin yang keempat itu adalah eksplorasi hubungan antar variabel. Nah, biasanya dalam EDA kita mengeksplor hubungan antar dua variabel, apakah itu berkorelasi negatif atau positif. Jika sebuah variabel dalam data itu berkorelasi negatif, maka kita dapat menghapus kolom itu atau variabel itu untuk mempermudah dalam membangun model nantinya. Kemudian, poin yang terakhir adalah mengurangi kesalahan analisis dan model yang dibangun dari dataset. Selanjutnya masuk ke beberapa teknik grafikal yang digunakan dalam eksplorasi data analis. Ada 3 teknik. Nah, yang pertama ini adalah Univariate Graphical Exploration Data Analysis. Di Univariate ini, teknik yang melibatkan pembuatan grafik untuk mengeksplorasi satu variabel, membantu memahami distribusi data dan mengidentifikasi outlier. Pada teknik Univariate Graphical EDA ini biasanya kita memanfaatkan histogram, kemudian box plot, dan rangkuman metode statistiknya. Untuk histogram ini kita bisa melihat distribusi datanya. Misalnya bisa dilihat di gambar, jika jumlah siswa yang bernilai 9 itu ada 2. Jumlah siswa yang bernilai 12 itu ada 14. Nah, di sini kita bisa melihat nih distribusi data di tiap variabel itu apakah sudah balance atau belum. Kemudian ini kita juga menggunakan box plot. Biasanya di box plot ini kita digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai outlier pada data. Untuk metode rangkuman metode statistik itu biasanya di Python ada sebuah fungsinya. Jadi kita tinggal panggil fungsi itu, nanti akan disajikan rangkuman metode statistiknya yang terdiri dari mean, standard deviation, nilai minimalnya, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan nilai maksimumnya.
maaf teman-teman, ini slide-nya nampil nggak ya? Udah pindah belum? Kalau belum nampil, mohon maaf ya. Oh, baiklah. Jadi yang kedua itu ada teknik graphical EDA atau Bivariate Graphical Exploratory Data Analysis. Pada teknik ini dapat membantu memahami hubungan antar dua variabel dan mengidentifikasi pola yang mungkin ada untuk dua variabel kuantitatif multivariate. Teknik eksplorasi data analis grafis dasar adalah scatter plot yang memiliki satu variabel pada sumbu X, satu pada sumbu Y, dan titik untuk setiap kasus dalam dataset. Nah, pada teknik graphical bivariate graphical ini biasanya kita menggunakan korelasi. Nah, kita biasanya menggunakan ini nih namanya scatter plot. Jadi di korelasi ini ada dua hubungan berkorelasi positif, dia itu semakin naik ke arah kanan garisnya. Kemudian kalau berkorelasi negatif itu dia semakin naik tapi dia ke arah kiri. Oke, next. Teknik graphical yang ketiga adalah multivariate graphical explorasi data analysis. Nah, di multivariate graphical eksplorasi data analis ini melibatkan pembuatan grafik untuk mengeksplorasi tiga atau lebih variabel secara bersamaan. Teknik ini dapat membantu memahami hubungan antara beberapa variabel dan mengidentifikasi pola kompleks atau outlier. Pada multivariate graphical ini biasanya untuk mencari hubungan korelasi antara tiga variabel atau lebih, kita biasanya menggunakan yang namanya heatmap pada Python. Nah, di sini bisa terlihat nih nilai-nilai untuk tiap hubungan antar variabelnya. Jadi apakah berkorelasi negatif atau berkorelasi positif. Nah, yang selanjutnya ada beberapa langkah-langkah dalam eksplorasi data analis menggunakan Python. Yang pertama adalah kita import dulu library yang digunakan, kemudian setelah library-nya diimport, kita load datasetnya. Setelah itu kita analisis tiap data, missing value, duplicate data, dan outlier. Kemudian setelah kita memastikan bahwa data itu udah nggak ada missing value, duplicate data dan outliernya, maka selanjutnya dilanjutkan dengan analisis hubungan antar variabel dengan percent correlation. Setelah itu, setelah kita mencari percent correlationnya, dilanjutkan dengan hapus missing value, outlier, dan duplicate data. Kita benar-benar ngapus nih. Kalau misalnya masih ada missing value sama outlier, kita benar-benar dihapus. Setelah itu dilanjutkan dengan data visualisasi. Adapun untuk library yang digunakan, yang pertama untuk manipulasi data frame-nya kita menggunakan Pandas, kemudian untuk visualisasi datanya kita menggunakan Matplotlib, Seaborn, dan Plotly. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke codingannya ya. Untuk bahasa yang kita gunakan di sini kita menggunakan bahasa Python. Nah, untuk di dunia data science sendiri banyak sekali tools yang digunakan untuk mengolah data. Ada seperti Jupyter Notebook atau menggunakan Google Colab kalau secara online-nya. Sebentar, teman-teman. Share screen-nya udah
Kelihatan belum ya yang masuk ke codingan ini? Jadi di sini saya untuk mengolah datanya, saya menggunakan tools yang bernama Jupyter Notebook, dan saya di sini menggunakan dataset yang digunakan adalah data ketinggian muka air laut yang diambil dari perangkat Puma UTWS. Nah, untuk spilanya, perangkat Puma UTWS ini adalah sebuah perangkat yang mengukur muka air laut secara real time, kemudian datanya itu disimpan ke database, dan setelah itu dapat ditampilkan juga pada dashboard. Nah, kita masuk ke codingannya ya teman-teman. Seperti tadi, langkah awalnya adalah import library. Kita di sini menggunakan import pandas, kemudian import seaborn, import matplotlib, kemudian kita mengimport plotly juga. Setelah itu kita melakukan load dataset. Nah, dataset yang digunakan di sini adalah dataset ketinggian air laut Puma Marina yang direkam dari awal Januari sampai bulan Maret. Setelah kita meload datasetnya, kita lihat nih rangkuman dari datasetnya, tidak isi dari datasetnya. Di sini dari dataset itu terdiri dari 6 kolom yang isinya itu date time, kemudian ada kolom time, date, kemudian water level atau ketinggian air, voltage itu adalah voltase dari perangkatnya, kemudian ada temperatur. Ini temperatur untuk perangkat juga. Nah, untuk date time-nya ini termasuk ke data time series ya, karena dia ada intervalnya. Nah, untuk perangkat Puma ini dia bekerja mengirim data selama setiap 1 detik sekali. Jadi datanya itu akan diperbarui setiap 1 detik sekali. Setelah kita mengetahui nama variabel atau kolom yang ada dalam dataset tersebut, kita memahami juga maksud dari tiap kolomnya, maka selanjutnya kita cek nih nilai nulnya. Caranya dengan menggunakan df atau data frame tadi, is null, kemudian dijumlahkan. Nah, di bawah ini terlihat bahwa nilai nulnya itu pada kolom water level itu terdapat 75. Nilai ini dapat mengganggu sebuah model jika tidak segera dihapus. Selanjutnya masuk ke kita melakukan pengecekan nih dari tiap variabel tadi atau tiap kolom tadi, dia tipe datanya apa aja. Bisa terlihat ya di sini untuk time dan date itu masuk ke tipe data object. Kemudian untuk variabel water level, voltage dan temperatur itu masuk ke variabel desimal atau float namanya. Nah, tadi kan di kolom atau variabel datetime itu masih ke tipe objek, sedangkan kita mau analisis data time series. Untuk itu, pada kolom datetime ini yang isinya tadi interval waktu, kita ubah ke sebuah format yang namanya format datetime. Ketika program ini dijalankan, maka secara otomatis kolom datetime akan berubah tipe datanya menjadi sebuah datetime. Selanjutnya kita membuat kode tentang kita ngecek nih nilai yang duplikat pada data atau nilai yang sama. Dari hasil kode kemudian jumlahkan, terdapat satu nilai yang ada nilai duplikatnya. Kemudian kita lihat dengan menggunakan fungsi display. Data duplikatnya itu terdapat di baris ke 869.494. Nah, ini dia untuk data duplikatnya. Setelah kita mengetahui data duplikatnya itu apa aja,
Selanjutnya kita hapus data duplikatnya itu, df.drop_duplicates. Nah, sekarang ketika kita melakukan print ulang, df_duplicate.sum, ketika dicari lagi nilai duplikatnya adalah 0. Jadi udah di dataset kita udah nggak ada lagi nilai duplikat. Nah, tadi kan di dalam pengecekan nilai 0 atau missing value terdapat 75 ya. Sekarang kita gunakan juga fungsi display untuk melihat rincian dari nilai-nilai nolnya. Nilai-nilai 0 pada kolom water level pada dataset. Nah, kita bisa lihat nih, ada 75 baris yang nilai water levelnya itu adalah missing value atau none. Untuk itu, kita melakukan pembersihan nilai missing value dengan cara menambahkan fungsi not null atau not none. Setelah kita melakukan pembersihan nilai missing value, kita cek lagi nih beneran bersih atau enggak. Nah, ternyata setelah dicek nilai missing value di kolom water level itu 0. Nah, sekarang kita menggunakan metode deskriptif untuk melihat nilai mean, standard deviation, nilai minimum, kemudian dan maksimumnya juga. Jadi nilai yang ingin saya cari ringkasan statistiknya itu adalah ada di kolom water level, voltage, dan temperatur. Nah, setelah kita melihat ringkasan metode deskriptifnya, ternyata untuk nilai water level itu nilai minimumnya terdapat nilai minus 5,95. Nah, ternyata nilai di water level itu ada nilai minusnya. Seharusnya dalam pengukuran ketinggian muka air laut ini nggak boleh. Nah, jadi kita biar lebih memahaminya, kita memanfaatkan library Seaborn yang telah diimpor tadi sebagai SNS dengan menggunakan boxplot. Jadi di sini kita ingin melihat visualisasi data dari kolom water level, nilai missing value-nya atau nilai outliernya itu sebenarnya ada nggak sih. Ketika dijalankan kode ini, ternyata untuk nilai outliernya itu ada, bahkan ada di angka minus 600. Kemudian kita lihat juga untuk nilai outlier pada variabel temperatur. Kemudian ini sebuah kode untuk melihat nilai outlier pada variabel voltage. Nah, karena tadi kita melihat ada nilai negatif di sini di kolom water level, selanjutnya kita cari deh, kita definisikan bahwa nilai water level yang kurang dari 0 itu akan kita hapus. Jadi yang pertama kita mencari baris di mana nilai water level itu kurang dari 0. Codingannya kita menggunakan ini. Kita membuka data frame, kemudian untuk kolom water level yang kurang dari 0, kita masukin ke variabel yang namanya negatif water level. Kemudian ketika kita print, ternyata ada juga masih banyak nilai minusnya. Nah, untuk itu kita untuk kolom di variabel df-nya kita modifikasi lagi, kita pilih nilai water level yang nilainya lebih besar dari 0 aja. Untuk nilai yang lebih kecil dari 0 maka akan dihapus. Kita menggunakan fungsi log, df.log. Setelah itu kita lihat lagi data frame kita. Nah, seharusnya dia ini bisa dilihat ya teman-teman. Kalau di awal itu jumlah datanya ada 2.511.129 dengan 6 kolom. Kemudian setelah kita cek nilai missing value, duplicate value, dan lain-lainnya tadi, didapat sekarang
nilainya tinggal 2.510.627 baris. Jadi kita udah berhasil ngurangin nilai missing value dan juga duplicate value-nya. Setelah nilai missing value dan duplicate value-nya dihapus, kita melakukan hubungan korelasi nih. Kita mencari korelasi persennya dari ketiga variabelnya, yaitu water level, voltage, dan temperatur. Nah, di sini dari ketiga kita menggunakan memanfaatkan library Seaborn lagi, dan kita memanfaatkan heat map-nya. Nah, di sini bisa dilihat ringkasannya. Untuk korelasi yang paling tinggi itu ada di antara voltage dan temperatur dengan nilainya sebesar 0,87, yang artinya semakin tinggi nilai voltage maka temperaturnya juga akan semakin tinggi, atau begitupun juga sebaliknya. Nah, untuk scatter plot selanjutnya, setelah kita melakukan persen korelasi, dilanjutkan dengan melihat scatter plotnya. Ini sama aja sih kayak kita ngelihat korelasinya tapi dengan menggunakan scatter plot. Ini mencari hubungan antar dua variabel. Yang kalau yang di sini kita mencari hubungan antara voltage dan temperatur. Nah, bisa dilihat hubungannya itu lumayan tinggi ya, karena dia semakin ke kanan dan naik. Selanjutnya, untuk korelasi person antara voltage dan water level itu sangat rendah sekali ya, karena grafiknya nggak terlalu condong ke kanan, tapi dia malah naik. Nah, untuk temperatur dan water level itu bisa dibilang nggak ada hubungan sama sekali, karena grafiknya terlalu kecil scatter plotnya. Setelah kita melihat korelasi personnya, kemudian kita memastikan bahwa di dataset itu tidak ada missing value dan duplicate value, maka bagi dataset itu menjadi per bulannya. Jadi kan di dataset itu tadi dimulai di tanggal 1 Januari sampai di bulan Maret Februari. Jadi kita bagi datanya itu menjadi per bulan aja biar kita visualisasinya bisa lebih jelas. Nah, untuk itu pertama kali kita melakukan set index pada kolom date time. Kemudian setelah itu kita membagi datanya, datasetnya per bulan dari bulan Januari dan bulan Februari. Di mana untuk bulan Januari kita memilih dengan menggunakan fungsi log. Kita di bulan Januari memilih date time-nya dari tanggal 1 bulan 1 di tahun 2004 jam 00.00 sampai tanggal 31 bulan 1 tahun 2024 23.59. Begitupun juga di bulan Februari. Kemudian setelah itu kita cek datanya. Di sini ada DF Februari. Nah, ini udah datanya per kelompok, per bulan ya, ada benar. Ini datanya dimulai dari tanggal 1 bulan 2 2024 pukul 00.00 sampai di tanggal 15 bulan 2 pukul 8.06 menit. Untuk banyak datanya di data frame bulan Februari itu sebanyak 707.213 baris dengan 6 kolom. Nah, untuk visualisasi datanya, saya di sini menggunakan line plot untuk kita melihat bagaimana sih sebenarnya ketinggian air laut itu, dan dia di sini kita menggunakan library PyPlot, kemudian memanfaatkan fitur line plotnya. Untuk nilai X-nya itu adalah date time-nya atau tanggal dan waktunya, kemudian Y-nya adalah water level atau ketinggian muka airnya. Nah, setelah data tadi dibersihkan, maka visualisasi datanya adalah sebagai berikut. Nah, jadi intinya dari eksplorasi data itu adalah
untuk membuat data itu menjadi lebih efektif dan lebih rapih lagi agar terhindar dari nilai missing value, biar nanti di modelnya itu waktu kita membangun model machine learning atau kita membuat AI, dia dapat mencapai akurasi yang tinggi. Bisa dilihat di grafik ini, kalau data ketinggian air lautnya itu ada di tanggal 17 Januari, kayaknya di tengah malam, ada di ketinggian 150 atau berapa. Kemudian untuk di bulan Februari, ini datanya antara daytime dan water level. Kemudian ini visualisasi untuk daytime dan voltage. Baiklah, itu tadi untuk sesi codingannya teman-teman. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa eksplorasi data analis adalah metode untuk memeriksa kumpulan data untuk meringkas aspek terpenting dari kumpulan data itu. Jadi, dan yang kedua, sebelum kita membangun model menggunakan machine learning, harus dipastikan dataset yang digunakan tidak ada missing value, duplicate data, ataupun data nilai outlier untuk menghasilkan evaluasi model yang baik. Pada case studi eksplorasi data, pada ketinggian air laut menggunakan perangkat Puma UTWS, terdapat 75 nilai missing value, 1 duplicate data, dan 436 nilai outlier. Jika tidak dilakukan EDA terlebih dahulu, kemungkinan nilai evaluasi model machine learning akan buruk. Baiklah teman-teman, itu untuk pembahasan materi dan beberapa codingannya. Dari teman-teman kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Baiklah, jika dari teman-teman tidak ada pertanyaan, saya cukupkan webinar kali ini. Semoga apa yang saya bagikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan jika teman-teman tertarik untuk berkecimpung ke dunia data science, boleh kita saling sharing. Saya juga masih belajar dan semoga kita dapat menjadi seorang data analis yang baik ke depannya. Kalau begitu saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.